intro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Pagi, luar biasa, tetap semangat. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Senang sekali saya di sini bisa berdiri di hadapan ibu-ibu yang sangat luar biasa. Tetap semangat walaupun di sini kita sudah memasuki sesi yang keempat, tapi saya lihat ibu-ibu kok masih pada tetap semangat, gak ada yang ngantuk gitu ya Bu ya. Karena memang kita pada sesi kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat penting Bu, yaitu tentang alat bantu pengambilan keputusan atau ABPK ber-KB. Oke, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lia Nur Cahyani. Saya dosen dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Saya sudah tergabung menjadi fasilitator pada pelatihan ini sejak 3 tahun yang lalu, Ibu-ibu. Nah, selain sebagai dosen, saya juga sebagai pengurus dari Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Cirebon periode 2018-2023. Baik, sebelum masuk ke materi, saya ingin mencoba melihat apakah ibu-ibu di sini semua masih betul-betul konsentrasi. Kita sedikit bermain ya Bu ya sebelum masuk ke materi. Ketika saya bilang semut, maka ibu-ibu katakan semut kecil. Tetapi ketika saya bilang gajah, maka ibu-ibu katakan besar. Oke, mulai ya, siap ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Kecil. 100 buat Ibu Gina, tepuk tangan semua ibu-ibu ya, kecil ya kalau dia. Lagi, gajah, semut, gajah, semut, gajah, gajah. Besar. Tepuk tangan lagi, besar ya. Jadi saya lihat ibu-ibu di sini semua memang masih pada konsentrasi ya, terbukti dari permainan kita tadi. Oke. Nah, di sini saya ingin tahu Bu, ibu-ibu yang mengikuti pelatihan ini apakah sering menggunakan ABPK ber-KB? Jarang, Bu. Jarang. Ibu Gina jarang. Kenapa Bu Gina? Pusing. Pusing kata Bu Gina, jarang menggunakan pusing. Terima kasih ya Bu Ginanya. Kalau yang lain gimana? Apakah suka menggunakan? Oh, sama juga ternyata jarang menggunakan. Oke, kita lihat di sini Bu-ibu. Nah, kita ulas sedikit tentang materi kita sebelumnya ya Bu ya, bahwa di sini ABPK ber-KB ini adalah alat bantu bagi klien dan penyedia layanan yang dapat membantu klien memilih dan memakai metode KB yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Sesi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar konseling dan ya beda dasar-dasar konseling KB. Nah, di sini ABPK ber-KB ini sebetulnya media yang sudah disiapkan oleh Kemenkes Bu. Ya, jadi ada beberapa revisi. Yang terakhir itu ada yang revisi ke cetakan ke 2018. Walaupun di sini yang 2018 ini kebanyakan kabupaten kota, dinas kabupaten kota itu belum mencetaknya, tapi filenya itu sudah ada ya Bu ya di Kesda Kemenkes, gitu, bisa di-download seperti itu. Yang membedakan dengan yang tahun-tahun edisi sebelumnya, di 2018 ini menjelaskan juga tentang kontrasepsi darurat seperti itu. Nah, ibu-ibu, banyak penelitian Bu yang menyatakan bahwa ABPK ber-KB ini sangat efektif di dalam sebagai media dalam pemberian konseling KB. Tetapi permasalahannya apa? Kita lihat, permasalahannya itu penggunaan ABPK itu belum optimal. Sama tadi seperti kata Bu Gina, sama seperti kata Bu Nelly yang jarang menggunakan. Sehingga apa? Salah satu dampaknya itu unmet need di kita itu di Indonesia itu masih tinggi. Kita ingatkan kembali bahwa unmet need itu adalah apa? Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Artinya, seseorang yang sebetulnya membutuhkan KB tetapi dia tidak menggunakan KB, itulah yang dikatakan dengan unmet need. Yang idealnya unmet need itu adalah apa? Ya serendah mungkin gitu ya, kalau bisa sampai dengan 0 gitu ya, walaupun memang ada target-target tertentu dari unmet need tersebut. Tetapi sampai dengan sekarang target tersebut belum terpenuhi. Karena apa? Salah satu dari penyebabnya yaitu tadi penggunaan
Nah, di kota Cirebon pun sudah pernah dilakukan penelitian ibu-ibu ya. Jadi hasilnya itu bahwa bidan kurang menguasai struktur ABPK sehingga pelayanan KB masih belum optimal. Itu penelitiannya dilakukan oleh Ibu Rohma. Jadi tadi yang dikatakan oleh Bu Gina dan juga Bu Heli tadi ya sinkron dengan beberapa hasil penelitian di sini gitu ya, terutama dengan yang ada di kota Cirebon. Padahal ketika kita mengetahui atau memahami dari struktur ABPK ini, itu sangat mudah untuk diterapkan, sangat mudah untuk diterapkan. Karena apa? Karena walaupun kita lihat di sini ABPK yang memang kalau di yang edisi 2018 itu dia sampai 194 halaman ya kalau tidak salah. Jadi memang tebal dan juga berat ini untuk dibawa gitu Bu ya. Tetapi ketika kita efektif dalam menggunakannya, ketika kita paham cara menggunakannya, maka ini sebetulnya ya tidak perlu semua kita berikan, tetapi sesuai dengan kebutuhan klien. Seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah, makanya ketika tadi ibu-ibu mengatakan bahwa tidak pernah, jarang menggunakan karena pusing, maka sangat tepat sekali ketika ibu-ibu semua mengikuti pelatihan ini ya. Oke, kita lanjut ya Bu. Nah, hasil belajar yang akan kita capai pada sesi kita kali ini yaitu apa? Setelah mengikuti materi ini, ibu-ibu semua diharapkan akan mampu untuk menjelaskan tentang bagian terpenting dari ABPK ber-KB itu. Yaitu apa saja? Yaitu struktur ABPK ber-KB dan juga alur penggunaan dari ABPK ber-KB untuk jenis klien yang berbeda. Oke, bisa diteruskan ibu-ibu? Bisa. Bisa, oke. Nah, sebelumnya ya, siapa di sini ibu-ibu yang sudah tahu struktur ABPK itu terdiri dari apa saja sih? Ya, silakan ada yang ingin mencoba? Ya, silakan Bu Gina. Struktur ABPK? Macam-macam metode KB. Macam-macam metode KB. Tepuk tangan deh buat Bu Gina. Ya, macam-macam metode KB. Jadi macam-macam metode KB itu merupakan salah satu struktur ABPK, betul gitu ya. Macam-macam metode KB salah satu dari struktur ABPK. Tetapi di sini struktur ABPK itu terdiri dari berapa? Dari 3 bagian yang terpenting. Kita lihat ya. Yang bagian pertama itu adalah tab yang di sisi kanan. Nah, di sebelah sini. Ya, silakan bagi ibu-ibu yang sudah dibagikan kan ya ABPK-nya, lembar balik ABPK-nya di goodie bag masing-masing, silakan untuk dibuka. Di sini sebetulnya kalau kita menggunakan itu ini menghadap ke sini ya Bu ya, menghadap ke sini karena yang tab-tab di sini menghadapnya ke kita sebagai penyedia layanan gitu ya. Nah, kalau misalkan yang menghadap ke klien ini adalah bagian yang memang hanya singkat-singkat saja. Jadi silakan dibuka ibu-ibu. Jadi yang tab kanan ini, nah ini sebelah kanan atau digambar di sini adalah yang ini. Ini adalah tab yang pertama ya. Tab yang pertama yaitu ketika klien itu datang, maka yang pertama kali kita buka itu adalah bagian yang ini dulu, selamat datang. Nah, lalu setelah selamat datang, kita tetap masih di tab yang sebelah kanan ini. Di sini ada berbagai pilihan, ada memilih metode, perlindungan ganda, klien dengan kebutuhan khusus, lalu kunjungan ulang dan juga tambahan. Nah, tetapi untuk yang bagian pertama ini adalah yang ini Bu. Ini adalah alasan kunjungan klien, seperti itu. Bagi yang memilih metode, maka itu untuk yang kunjungan atau klien baru. Jadi ketika si klien itu datang dan klien baru, maka yang kita buka adalah yang ini, memilih metode. Tetapi ketika klien yang datang itu adalah klien dengan misalkan ada indikasi kecurigaan kita terhadap adanya infeksi menular seksual, maka yang kita buka adalah yang tab perlindungan ganda. Ketika klien kita datang itu dengan kebutuhan khusus, nanti kita lihat ya di belakang kebutuhan khusus itu poinnya apa saja. Maka kita buka yang poin ini. Ketika klien kita dengan kunjungan ulang, misalkan kunjungan ulang suntik ataukah kunjungan ulang IUD, maka yang kita buka itu adalah yang kunjungan ulang.
Jadi tergantung dulu, yang pertama adalah tergantung ketika kita anamnesa, klien kita itu alasan kunjungannya yang mana sih? Masuk ke kriteria yang mana? Apakah klien baru? Apakah perlindungan ganda? Apakah klien dengan kebutuhan khusus? Ataukah memang klien kunjungan ulang? Seperti itu ya. Nah, setelah yang bagian pertama yang tab sisi kanan ini, kemudian kita buka yang struktur selanjutnya, yaitu yang mana ini Ibu-ibu? Yang bagian bawah. Ya, silahkan kalau di ABPK-nya Ibu lihat lagi, bagian bawah itu adalah yang sebelah sini. Ini seperti yang Bu Gina tadi katakan, yaitu apa? Berisi informasi tentang masing-masing metode KB. Bisa Ibu lihat dari mulai AKDR, pilot kombinasi, suntik 3 bulan, suntik kombinasi, lalu ada AKBK, ada kontak pria, kontak wanita, kondom, sampai dengan metode amenorrhea laktasi. Jadi di sini yang di bagian bawah ini menjelaskan dari mulai kriteria persyaratan medis, efek samping, cara pakai, waktu kunjungan ulang, dan hal-hal yang perlu diingat. Ya, jadi tadi yang pertama kita buka dulu, klien kita itu masuknya ke yang kondisi mana. Setelah itu baru kita buka tab yang bawah, gitu ya. Jadi kita misalkan gini nih, misalkan klien baru, maka kita buka memilih metode. Nah, memilih metode, tapi tetap ini sebetulnya ini menghadapnya ke kita ya, yang tab-tab ini menghadapnya ke kita. Tadi awal dulu selamat datang, lalu setelah selamat datang memilih metode. Nah, ini untuk yang klien baru. Lalu setelah itu nanti ini akan lebih detail ketika praktek gitu ya. Sekarang kita masuk dulu ke teori dari struktur itu apa saja gitu ya. Nah, setelah memilih metode, maka kita buka yang sesuai dengan kebutuhan klien itu adalah yang mana. Artinya kita gali dulu sampai di mana pengetahuan klien tentang kontrasepsi. Setelah itu baru kita berikan yang memang klien tersebut ingin tahu dan memang tidak tahu. Tetapi ketika klien tersebut sudah tahu, maka kita tidak perlu lagi untuk mengulangnya. Nah, kita bisa tahu bahwa klien tersebut sudah tahu dari mana? Ya ketika kita gali tadi, Ibu. Ya, oke, demikian ya. Gimana? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa. Ya, nanti coba kita ada untuk evaluasinya ya. Nah, lalu setelah itu ini adalah tab bagian yang kedua, yaitu tadi sisi bawah. Dan bagian yang ketiga, kita lihat di sini. Bagian yang ketiga ini adalah tab tambahan. Tab tambahan tetap berada di sebelah kanan, tapi dia paling bawah. Tab tambahan di sini memuat tentang apa saja? Memuat tentang beberapa informasi untuk memberikan konseling yang lebih lanjut, misalkan tentang siklus menstruasi, lalu tentang masa subur, tentang mitos-mitos kontrasepsi, gitu ya. Termasuk kontrasepsi darurat itu masuknya ke dalam poin tambahan, gitu ya, untuk yang di edisi 2018 ini. Sekarang kita masuk ke dalam alur penggunaan ABPK ber-KB. Walaupun sebetulnya tadi sudah dijelaskan ya Bu ya. Jadi ketika klien itu datang, yang pertama kita buka itu adalah tab selamat datang ya. Kemudian yang kedua kita buka yang tab sebelah kanan tadi. Jadi si ibu itu apakah termasuk klien baru? Apakah dia itu membutuhkan perlindungan ganda? Apakah dengan klien kebutuhan khusus? Yang masuk ke klien kebutuhan khusus itu remaja, klien 40 tahun, klien hamil atau pasca persalinan, pasca keguguran, dan juga klien dengan HIV/AIDS gitu ya. Ataukah dia memang masuk ke dalam kunjungan ulang? Setelah tab yang sebelah kanan tadi, baru kita masuk ke yang tab bawah, yaitu untuk apa? Untuk menjelaskan macam-macam metode tadi sesuai dengan kebutuhan klien gitu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat beberapa informasi tentang beberapa metode tadi gitu ya. Oke, Ibu-ibu, sampai dengan di sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu. Ibu Gina lagi ya, silakan Bu Gina. Bu, misalnya kalau ada klien hamil tapi ingin konsultasi KB, itu bagaimana? Buka tab yang mana? Ya. Bagus sekali pertanyaan dari Bu Gina ya. Ada pertanyaan, bagaimana ketika ada ibu hamil tetapi dia ingin tahu tentang KB gitu. Jadi masuknya itu ke kategori yang mana gitu yang kita buka, itu poin yang mana? Oke, ada yang bisa menjelaskan dulu sebelum saya jawab?
Ya silakan Ibu Dewi. Oh iya, betul sekali dari jawaban dari Bu Dewi tadi ya. Jadi masuknya itu ke dalam klien dengan kebutuhan khusus. Nah, coba kita buka lagi di sini. Nah, klien dengan kebutuhan khusus salah satunya itu adalah klien ibu hamil yang ingin konsultasi tentang KB. Jadi tetap kita ke kanan, tapi yang sebelah tab kanannya kita buka adalah yang klien dengan kebutuhan khusus. Setelah itu baru kita buka yang bawah tadi sesuai dengan kebutuhan ibu. Oke, terima kasih ya Bu Kina, terima kasih Bu Dewi ya. Tepuk tangan deh, aplaus untuk semuanya. Oke, ya ada lagi yang bertanya? Cukup? Ya, baiklah. Kalau sudah cukup, ini saya akan ada memberikan sedikit pertanyaan. Jelaskan tentang struktur ABPK ber-KB. Ya, siapa yang ingin menjawab? Oke? Ya, silakan Bu Dewi. Oke, betul sekali ya. Jadi yang pertama adalah tab sebelah kanan. Itu adalah tentang alasan kunjungan. Lalu yang kedua? Oke, betul. Tab yang bagian bawah yaitu untuk macam-macam metode kontrasepsi. Lalu tab yang ketiga adalah betul sekali tentang tambahan ya. Oke, yang kedua. Nih, di sini ada seorang perempuan, dia itu merupakan akseptor KB, Ibu-ibu. Akseptor KB datang ke puskesmas untuk kontrol dan ini berkonsultasi tentang masalah yang dialaminya. Jadi Bidan memberikan konseling menggunakan ABPK ber-KB ini. Nah, yang manakah yang atau langkah kunci penggunaan ABPK ber-KB ini? Jadi mana dulu yang dibuka, Ibu-ibu? Silakan meneliti. Oke, betul ya Ibu Nelly ya. Jadi yang dibuka pertama adalah tab kanan dengan kunjungan ulang. Lalu setelah itu yang bawahnya langsung ke yang bagian AKDR-nya gitu ya. Jadi ke yang bagian AKDR-nya itu yang dibuka. Betul sekali. Tepuk tangan. Ya, 100 untuk Bu Nelly, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, kita simpulkan bersama-sama Ibu-ibu bahwa struktur ABPK adalah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tab kanan, yang kedua tab sisi bawah dan juga tab tambahan, ya. Dan untuk di sini alur penggunaannya, yang pertama tentu saja di halaman selamat datang dulu. Yang kedua adalah tab yang sebelah kanan sesuai dengan alasan atau kondisi klien masuk yang mana. Dan yang ketiga adalah tab bagian bawah gitu ya, sisi bawah tadi. Itu alur penggunaannya adalah selalu seperti itu gitu ya. Ketika kita menggunakan ABPK itu dengan benar, dengan efektif, maka konseling kita juga akan menjadi efektif gitu ya. Tidak seperti yang tadi di awal dikatakan bahwa konseling menggunakan ABPK itu adalah lama, sulit dan sebagainya. Tetapi tadi ketika kita menggunakannya dengan benar, maka itu tidak akan terjadi. Baik Ibu-ibu, ya salah satu amalan yang tidak terputus pahalanya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kita di sini mengikuti pelatihan adalah dalam rangka mencari ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu, jangan pernah bosan, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa letih untuk mencari ilmu yang bermanfaat serta menyampaikannya kembali. Ketika pada pelatihan ini Ibu-ibu semua mendapatkan materi tentang struktur ABPK, maka itu bisa disampaikan kepada rekan sejawat yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk klien-klien kita. Karena apa Ibu? Profesi kita sebagai bidan itu adalah profesi yang sangat mulia. Ketika kita ikhlas menjalankannya, insya Allah itu akan menjadi tabungan kita untuk di akhirat nanti, yang insya Allah tidak akan terputus pahalanya. Demikian yang bisa saya sampaikan Ibu-ibu semua. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah itu datang dari saya sebagai manusia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya tutup untuk sesi sekarang dengan ucapan hamdalah. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap sehat ya Bu ya, tetap semangat. Semoga kita berjumpa lagi di dalam sesi berikutnya dalam kondisi yang lebih sehat, lebih semangat dan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.